Pernah nggak sih kamu pengen ngolah data statistik atau bikin grafik yang keren, tapi aduh, bingung banget harus mulai dari mana? Tenang, kamu udah datang ke tempat yang pas. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya pakai R dan R Studio, bener-bener dari nol, sampai kamu bisa bikin analisis dan grafik pertamamu. Siap? Yuk kita langsung gas aja. Haha, bener banget kan? Kita semua pasti pernah ngerasain ngitung rata-rata, median, apalagi standar deviasi, pakai kalkulator atau Excel manual. Dari data yang bejibun, udah lama bikin pusing, salah hitung pula. Nah, disinilah R bakal jadi pahlawan kita. Coba deh lihat perbandingannya. Kalau manual tuh ya gitu deh, capek, lama, dan seringkali berantakan. Tapi dengan R, wush, semuanya jadi cepet, rapi, dan serba otomatis. Anggap aja R ini asisten pribadi super pinter yang siap ngerjain semua perhitungan rumit buat kamu. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita siapin dulu alat tempurnya. Terus, kita kenalan sama area kerjanya. Abis itu, kita coba nulis kode statistik dasar, lanjut bikin grafik pertama yang keren, dan terakhir, ada tantangan kecil biar ilmunya langsung nempel. Simple kan? Oke, bagian pertama persiapan. Jangan keburu takut ya. Ini gampang banget dan cepet kok. Yuk kita siapkan dulu semuanya sebelum kita berperang dengan data. Cuma ada 3 langkah super gampang. Pertama, kamu download dulu mesinnya, yaitu R, dari website resminya CRN. Kedua, install R-nya. Ini tinggal klik next, beres. Ketiga, install R Studio. Gini deh, anggap aja R itu mesin mobilnya. Nah, R Studio itu dashboardnya yang canggih dan nyaman buat kita nyetir. Nah, sekarang coba deh buka R Studio-nya di komputermu. Kalau aplikasinya kebuka lancar jaya, nggak ada pesan error aneh-aneh, selamat, kamu udah berhasil ngelewatin tahap awal. Itu artinya, kamu siap buat lanjut ke petualangan berikutnya. Keren! Oke, mobil kita udah siap. Sekarang yuk kita kenalan sama dashboard-nya. Penting banget nih buat paham tata letak R Studio, karena disinilah semua keajaiban bakal terjadi. Ada 4 jendela utama yang perlu kamu tahu. Gampangnya gini, lihat deh. Kiri atas itu panel R-Script, tempat kita nulis resep atau perintah. Tepat di bawahnya ada konsol, ini tempat R memasak resep kita dan ngasih lihat hasilnya. Terus di kanan atas ada environment, di sini kita bisa lihat semua bahan-bahan data yang lagi kita pakai. Dan terakhir kanan bawah ada panel plots. Nah, disinilah nanti grafik-grafik keren kita bakal muncul. Gampang diingat kan? Oke, pemanasan cukup. Sekarang waktunya kita benar-benar nyoba nulis baris kode pertama kita. Tenang aja, nggak usah takut. Ini bakal seru banget loh. Anggap aja R itu kayak kalkulator super. Coba deh, kamu ketik langsung 1 tambah 2 di jendela konsol. Terus tekan Enter. Tuh kan, hasilnya langsung keluar. 3. Ini bukti kalau R itu interaktif banget. Nah, ini dia tombol sakti yang wajib kamu ingat. Ctrl plus Enter. Jadi, kalau kita nulis kode di panel script, cara ngejalaninnya itu tinggal taruh kursor di baris itu, terus tekan Ctrl plus Enter. Simpel kan? Ini kunci buat ngasih perintah ke R. Yuk kita coba bikin data sendiri. Ketik kode ini di panel scriptmu. X sama dengan C tanda kurung, buka kurung, dan tutup kurung. Itu artinya kita nyuruh R. R, tolong dong masukin kumpulan angka ini ke dalam sebuah wadah yang namanya X. Kalau udah, jangan lupa CTRL plus Enter. Nanti si X ini bakal muncul di panel environment kamu. Nah, ini bagian paling ajaibnya. Begitu kamu punya data X tadi, kamu tinggal panggil aja perintahnya. Mau cari rata-rata? Ketik min X. Lalu Ctrl plus Enter. Mau nilai tengah? Median X. Simpangan baku? SDX. Dalam sedetik, semua jawaban langsung muncul. Nggak perlu ngitung manual lagi. Angka-angka tadi emang penting. Tapi, gambar itu bisa cerita jauh lebih banyak. Di bagian ini kita bakal sulap deretan angka kita tadi jadi sebuah gambar yang informatif. Yuk, coba jalankan kode ini di skrip kamu. HistX itu perintah buat bikin histogram dari data X kita. Terus main itu buat ngasih judul, dan XLab itu buat ngasih label di sumbu bawahnya. Tekan Ctrl plus Enter, dan tada! Grafik pertamamu muncul di panel plot. Jadi histogram itu gunanya buat apa sih? Gampangnya, dia nunjukin ke kita sebaran datanya. Oh, ternyata data kita paling banyak ngumpul di nilai sekian. Oh, ternyata data kita menyebar rata. Cuma dengan lihat sekilas, kita langsung dapat gambaran besar tentang data kita. Selain histogram, ada satu lagi nih, grafik super sakti, namanya box plot. Kodenya lebih gampang lagi, cuma box plot X. Jalanin deh kodenya. Kamu bakal dapat gambar kotak aneh yang ada kumisnya. Jangan salah, gambar simple ini isinya informasi padat banget.
Jadi, dari satu gambar kotak itu, kita bisa lihat apa aja? Pertama, garis tebal di tengah itu nilai tengahnya. Kedua, ukuran kotaknya itu nunjukin sebaran data kita. Dan yang paling keren, kalau ada titik-titik aneh di luar kumis, itu namanya outlier atau data aneh yang mungkin perlu kita selidiki lebih lanjut. Canggih kan? Wow, kita udah belajar banyak banget ya. Dari instalasi, kenalan sama RStudio, nulis kode, sampai bikin 2 jenis grafik. Nah, sekarang waktunya kita gabungin semua itu dan coba praktek langsung. Biasanya data itu bentuknya tabel. Di R kita sebutnya data frame. Coba deh jalanin kode ini. Kita lagi bikin tabel kecil dengan 2 kolom. Kolom pertama isinya nilai X kita tadi, dan kolom kedua, R bakal otomatis ngasih tahu mana nilai yang lulus, di atas atau sama dengan 14, dan mana yang enggak. Keren banget. Coba deh kita cek bareng-bareng. Kalau kamu udah bisa centang semua poin di daftar ini, selamat! Kamu resmi menguasai dasar-dasar analisis data dengan R. Kamu udah jauh lebih jago dibandingin beberapa menit yang lalu. Nah, biar ilmunya makin nempel, sekarang giliran kamu. Aku punya tantangan kecil nih. Coba deh catat data pengeluaran harianmu selama seminggu atau 2 minggu, masukin ke R, hitung rata-ratanya, bikin grafiknya, dan yang paling penting, coba deh tulis 3 kalimat kesimpulan dari grafik yang kamu buat. Ini yang bakal ngubah kamu dari sekedar pengguna jadi seorang analis. Dan ingat ya, satu hal yang paling penting, tujuan kita belajar R itu bukan buat jadi jago ngoding. Bukan. Tujuannya adalah kita pakai coding ini sebagai alat buat ngobrol sama data, buat nanya, dan buat nemuin cerita-cerita menarik di balik angka-angka itu. Jadi, gimana? Udah berhasil bikin grafik pertamamu? Kalau udah, aku ikut seneng banget. Coba deh tulis di kolom komentar, aku sudah mulai baca data. Biar kita bisa sama-sama merayakan langkah pertama yang luar biasa ini. Terima kasih banyak udah nyimak, sampai jumpa di kupasan materi seru lainnya.